Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama kakak Ade dan juga pengasuh dan bunda-bunda dan kakak-kakak pengasuh. Di saat ini kita akan bersekolah minggu. Untuk itu kakak pengasuh mengundang semuanya berdiri dan mari kita melakukan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. 1, 2, 3. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu, kakak pengasuh minta semuanya duduk manis, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan bertemu lagi di ibadah di saat ini bersama kakak pengasuh dan adik-adik yang di rumah. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kami. Ini kami Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak bunda yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama untuk anak TK, Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kita fokus pada ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Untuk anak kecil, terdapat dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kita fokus pada ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Demikianlah pembacaan Alkitab untuk anak TK dan anak kecil. Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketemu lagi dengan Bunda. Saat ini Bunda mau bercerita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa. Ayo anak-anak, siapa yang tahu tentang Adam dan Hawa? Iya. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Allah menempatkan Adam ini di suatu taman yang sangat indah, di mana di taman ini banyak pohon-pohon berbuah lebat. Ada hewan-hewannya juga. Tetapi Tuhan berfirman kepada Adam, "Adam, engkau boleh memakan semua buah dari pohon-pohon yang ada di Taman Eden ini." Ya, namanya Taman Eden ya adik-adik. Tetapi kalau
buah pengetahuan yang baik dan jahat kamu tidak boleh makan, karena apabila kamu memakannya maka kamu akan mati. Itulah firman Tuhan kepada Adam. Setiap kali Adam berjalan-jalan di Taman Eden tersebut, apabila Adam melihat pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dia selalu teringat kepada perintah Allah tadi, yaitu untuk tidak memakannya agar tidak mati. Namun walaupun demikian, biar banyak pohon-pohon yang berbuah lebat, banyak hewan-hewan, burung-burung yang indah, Adam tetap merasa kesepian karena dia tidak ada menemani. Akhirnya Tuhan menciptakan seorang lagi manusia untuk menemani Adam di Taman Eden, yaitu Hawa. Hawa ini seorang perempuan ya adik-adik. Sewaktu Hawa berjalan-jalan di Taman Eden, Hawa melihat ada sebuah pohon sangat menarik sekali buahnya, indah dipandang. Tiba-tiba Hawa mendengar ada suara, "Hawa, silakan kamu ambil buahnya itu, petik, lalu makan." Lalu dia mencari-cari arah suara itu dari mana ya? Oh, ternyata ada seekor ular di atas pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya Hawa juga terpengaruh kepada perkataan ular tadi, dan Hawa memetik buah tersebut dan memakannya. Lalu Hawa memberikan buah tersebut kepada Adam. Seketika itu juga mereka matanya terbuka dan mengetahui bahwa mereka telanjang tidak berpakaian. Adam dan Hawa pun menjadi ketakutan dan berkata kepada ular, "Ular, nanti kami akan mati ini." "Ah tidak, malah kamu akan sama seperti Allah, tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik." Setelah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, Allah berkata kepada Adam dan Hawa, "Adam dan Hawa, kenapa kalian memakan buah yang saya larang untuk kamu makan? Karena kamu sudah melanggar perintahku, maka kalian saya usir dari Taman Eden ini." Akhirnya Adam dan Hawa diusir oleh Allah keluar dari Taman Eden. Nah, adik-adik, Allah itu sebenarnya sayang dan kasih kepada Adam dan Hawa. Tetapi karena mereka tidak menuruti perintah Allah, maka mereka mendapatkan konsekuensi, yaitu diusir dari taman yang indah tersebut, yaitu Taman Eden. Adik-adik juga di rumah, kalau tidak dengar-dengaran kepada mama dan papa, pasti dapat hukuman kan? Jadi bagaimana supaya kita tidak dapat hukuman dari orang tua? Kita harus menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, turut perintah mama dan papa, supaya kita disayang oleh mama dan papa, terlebih lagi Tuhan. Adik-adik, tadi Bunda sudah cerita tentang Adam dan Hawa ya. Sekarang Bunda mau bercerita tentang Kain dan Habel. Ayo, siapa yang tahu Kain dan Habel ini siapa? Iya, Kain dan Habel ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Suatu ketika Allah berfirman kepada Kain dan Habel supaya mereka memberikan persembahan kepada Allah. Kalau Kain ini dia mempunyai pekerjaan yaitu sebagai seorang petani. Adik-adik tahu ya kalau petani itu kerjanya bagaimana? Ya, dia menanam tumbuh-tumbuhan seperti padi, buah-buahan. Sedangkan Habel adiknya dia memiliki ternak kambing domba. Kain ini mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, yaitu tadi buah-buahan, biji-bijian. Tetapi Kain ini mempersembahkannya kepada Tuhan tidak dengan hati yang tulus, tidak dengan hati yang ikhlas, karena terpaksa. Dia tidak kasih yang terbaik kepada Tuhan, dia bersungut-sungut. Tetapi kalau adiknya Habel, dia memberikan
persembahannya yaitu kambing domba yang sulung. Dia mempersembahkan lemak-lemak yang terbaik buat Tuhan. Sehingga persembahannya Habel ini Tuhan terima. Sedangkan Kain tadi Tuhan tidak berkenan. Akhirnya Kain cemburu. Kenapa persembahan saya Tuhan tidak terima? Sedangkan Habel Tuhan terima. Adik-adik tahu tidak kenapa? Itu karena Kain tadi tidak memberikannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Dia memberikannya dengan keterpaksaan. Makanya Tuhan juga kurang berkenan kepada persembahan Kain tadi tersebut. Sedangkan adiknya Habel memberikan dengan sukacita, memberikan dengan tulus, dan memberikan korban yang terbaik dari kambing dombanya. Sama dengan adik-adik sekolah minggu ya, kalau memberikan persembahan, mama misalnya kasih uang 10.000 dari rumah atau 5.000, adik-adik tidak boleh singgah atau mampir di warung ya, atau di kios beli gula-gula. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tidak boleh, saya beli 1.000 gula-gulanya, nanti sisanya baru kasih persembahan buat Tuhan. Nanti Tuhan tidak terima. Ingat ya adik-adik, tadi Bunda sudah bercerita tentang Adam dan Hawa. Kemudian Kain dan Habel. Nah, sekarang saatnya Bunda mau bertanya, kenapa Adam dan Hawa tadi diusir dari Taman Eden? Adik-adik masih ingat tidak? Iya. Yang pertama karena mereka melanggar perintah Allah. Kemudian mereka tidak dengar-dengaran kepada Allah. Sama dengan Kain dan Habel, tidak memberikan persembahan dengan hati yang tulus. Akhirnya Tuhan tidak menerima persembahan Kain, hanya menerima persembahan dari Habel karena dia memberikan dengan hati yang tulus. Oke adik-adik? Dah. Adik-adik semua, tadi kita semua sudah boleh bernyanyi, kita sudah baca Alkitab, bahkan mendengarkan cerita dari kakak-kakak pengasuh. Sekarang saatnya kita akan berdoa. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak-Mu, di saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan bagi kami sampai pada hari ini. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan itulah kami masih tetap dapat menikmati hidup yang adalah anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan cerita yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan memberkati semua sarana yang kami gunakan untuk menyampaikan firman. Biarlah Tuhan Yesus tetap menguatkan kami semua, memampukan kami lewat firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh, sehingga iman kami semakin bertumbuh. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami, mewajibkan kami untuk beribadah dari rumah, kami tetap percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan tetap kami rasakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah dengan cara dan kuasa-Mu, Engkau membantu dan menolong pemerintah kami dalam setiap upaya-upaya penanganan COVID-19, sehingga kami semua boleh berkumpul lagi bersama-sama, beribadah seperti yang dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus menolong kami semua, membantu, memberkati kakak-kakak pengasuh yang setia melayani kami, setia menyampaikan firman bagi kami. Tuhan berkati seluruh kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, tapi juga pekerjaan mereka. Kami berdoa juga untuk pengurus kompel yang ada di sinode,
Diklasis, bahkan semua yang turut mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khusus dalam pelayanan bagi kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati Mama dan Papa dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan-pelayanan yang mereka berikan bagi kami, agar dalam kasih dan cinta Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan kami boleh terpenuhi. Tuhan Yesus juga berkati kami selaku anak-anak-Mu, beri kami sehat, beri kami kuat, ajarlah kami untuk terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, bahkan ajarlah kami juga di masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan kami dengan baik, mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, bahkan menjaga jarak, sehingga kami pun boleh terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh kehidupan kami semua. Kami tetap percaya dalam kuasa dan cinta Tuhan. Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk menjalani hidup ini, apapun tantangan-tantangan yang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak multimedia dari jemaat kami, Jemaat Bethlehem Agats, yang setia bersama-sama dengan kakak-kakak pengasuh dalam meliput video pemberitaan firman untuk kami yang ada di rumah. Berkatilah juga hidup mereka, pribadi mereka, pekerjaan mereka maupun keluarga mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sadar sungguh kami orang berdosa. Tuhan ampunkan salah dan dosa kami. Lalu di dalam nama Yesus kami berdoa dan dengan penuh kerendahan hati kami mohon berkat daripada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami semua, hari ini, esok, terus kekal selama-lamanya. Amin. Luar biasa, adik-adik yang di rumah, ibadah kita akan usai. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan, sudah berdoa. Nah, mari kakak ajak semuanya berdiri dan kita menyanyi lagi lagu dengan judul Batranu. 1, 2, 3. Yes, ibadah di saat ini telah selesai. Kakak pengasuh punya pesan-pesan buat adik-adik yang di rumah. Yang pertama, jangan lupa kemana-mana selalu menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, dan juga jangan lupa mencuci tangan. Ingat, jaga jarak itu perlu. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.